Ada WhatsApp kurang lebih 800. Sama manajer artis Lesti Kejora yang sekarang viral ini, bayaran tertinggi sama Lesti Kejora berapa? Oke. Bener-bener dia cerita sampai nangis. Pak, sampai rela-rela Kak kita tidur di jalanan. Jalanan dalam arti yang bisa nunggu hujan teduh. Sampai akhirnya ke audisinya dulu dia sampai ngutang deh kalau nggak salah. Buat ngutang buat audisi Buat itu. audisi baju. Terus Dede kan nggak punya baju, sedangkan yang di Jakarta bajunya bagus-bagus. Hai Brizer, welcome di studio YouTube channel Briz Entertainment. Setelah 1 tahun lebih gue bikin podcast, akhirnya sekarang punya studio podcast sendiri. Jadi kemarin kita sebulan sempat break gue bikin konten karena lagi nyiapin studio podcast yang baru. Dan studio podcast ini didesain oleh Arya Desain Interior. Jadi buat kamu semua yang mau mendesain ruangannya atau kantornya atau apanya, kalian bisa lihat linknya di bawah www.aryadesainterior.com dan juga nomor WhatsAppnya. Dan juga buat semua sponsor yang mau masuk, boleh loh, sekarang udah ada, bisa blockingnya udah banyak tempatnya. Dan di episode perdana studio podcast baru kita kali ini, gue kedatangan permintaan teman-teman semua ya, yang udah pada request dari kemarin beberapa bulan yang lalu, buat ayo dong ngobrol dengan orang di belakang layar dengan manajer artis ini. Nah sekarang udah gue tepatin, gue udah kedatangan dengan Kakak Rivi. Hai. Thank you Kak Rivi, manajer dari artis Lesti Kejora. Yes. Rivi, thank you ya udah mau mampir di podcast aku perdana di studio podcast yang baru. Nah, Brizer, sebelum gue ngobrol banyak dengan Kak Rivi, manajer dari Lesti Kejora ini, gue mau ngasih informasi penting nih buat kalian nih. Nah, kerjaan gue sebagai manajer artis dan teman-teman gue yang udah collab di Ngobris manajer artis ini pasti nggak jauh-jauh sama yang namanya meeting. Kita pasti meeting tuh bisa dari satu tempat ke tempat lain. Sebelum pandemi itu kan pasti panjang tuh jadwal meetingnya ya, bener nggak sih Kak Rivi? Yes. Nah, tapi kalau gue, tempat meeting favorit gue adalah coffee shop. Kenapa gue suka coffee shop? Karena selain tempatnya menurut gue mendukung banget buat kita meeting, terus juga gue suka banget sama yang namanya ngopi. Tapi pandemi kayak gini kan sekarang semua meeting 80% kalau gue sih semua kegiatannya semua virtual, di rumah aja. Nah, tapi untuk mengobati rasa kangen gue sama ngopi, gue selalu stok nih di rumah, di kantor, dan di studio podcast gue ini. Pikopi. Karena Pikopi ini adalah kopi ala barista. Nih, sebelum gue mulai podcastnya, gue mau bikin Pikopi dulu ya. Harumnya aja luar biasa. Ini sih beneran, serius gue nggak peres. Ini rasanya bener-bener kayak kopi-kopi di coffee shop. Karena Pikopi Mochaccino yang gue minum sekarang ini terbuat dari biji kopi kualitas terbaik, dipadukan dengan susu dan coklat berkualitas untuk menghadirkan sensasi mochaccino ala barista. Dan sekarang Pikopi ini udah bisa kalian dapetin di seluruh supermarket dan minimarket terdekat. Dan lagi ada promo nih, beli 2 gratis 1. Pikopi, jagonya kopi. Pikopi, jagonya kopi. Oke Kak Rivi, kita lanjut ya pembicaraannya. Rivi boleh cerita nggak sih gimana sih awalnya bisa menjadi seorang manajer artis Lesti Kejora? Udah berapa lama, ketemunya di mana? Sebenarnya awal jadi manajer Lesti itu perdana buat aku sih. Karena basically aku tuh bukan seorang manajer. Tapi awal, mungkin aku lebih flashback ke awal pekerjaan aku ya. Jadi dulu tuh sebelum aku kerja di label Trinity, aku pernah kerja di majalah. Itu disebut nama awal lah ya, di MRA. Itu dimana awal aku menjalankan karir aku. Itu pun juga aku bekerja sambil kuliah awalnya. Nah setelah itu karena di MRA itu udah pindah gedung, yaitu di daerah Simatupang. Karena rumah aku di daerah pusat, jadi kayak mikir aduh jauh banget ya. Karena lebih wasting time buat ke kantor kan. Akhirnya aku resign tuh Kak. Sempet aku nyari-nyari kerjaan di Job Street. Itu tuh entertain, mungkin ini masuk ke bidang aku kan. Sampai akhirnya keterima interview itu 2 kali sih. Jadi pas sampai ini label. Sempet sih kayak aku masalahnya kan nggak tahu musik ya. Cuman musik bagi aku cuman hanya buat dengerin. Tapi kayak untuk penyanyi-penyanyi pun aku cuman hanya kategori yang mungkin lebih famous aja yang aku tahu. Sampai interview akhirnya aku diterima itu pun awalnya aku megang event di bagian marketing. Jadi kayak misalnya ada event kayak preskon atau apa, itu aku yang running.
Akhirnya dipindah lagi pas 2 tahun kemudian itu aku megang promo radio. Oke. Itu bisa dibilang aku nggak ngerti sama sekali sampai akhirnya aku dipercaya sama bos aku untuk yaudah Vi, ini namanya belajar, kita belajar pasti dimulai dari nol. Sampai akhirnya aku megang promo radio. Nah aku kan bertemu dengan artis banyak ya, dari pop sampai dangdut, karena kan Trinity itu megang ada artis dangdut sama pop kan. Salah satunya kenal lah aku dengan Dede. Itu jalan promo pas kita ke Bandung. Tahun berapa tuh? Kayaknya udah 2000 berapa ya? 2016-an. 2016 berarti sekitar 4 tahun yang lalu berarti Iya. kenal dengan Kalau nggak salah pas dia promo Kejora deh. Oh, Kejora. Jadi tuh sebelum pandemi hadir, kita tuh sering promo radio. Jadi aku malah lebih tektokan sama manajernya untuk minta jadwal. Oh, jadi Lesti ini sebelumnya udah ada manajer juga. Oke. Ada manajer juga. Awalnya tuh aku kenal sama Dede karena promo radio. Terus akhirnya kan kita sering jalan bareng. Bisa dibilang jalan bareng pun kita ngobrol cuman sekedar hai aku Rivi gitu doang kan. Akhirnya ngobrol-ngobrol. Terus akhirnya suatu ketika yang benar-benar aku touch sama dia terlalu dalam pas event promo radio. Aku inget banget itu lokasinya di Bekasi dan dia tuh lagi jalan sama mamahnya, bapaknya, sama adeknya. Nah di situ awal aku kenal keluarganya, cuma sekedar oh ya dia artis gue, itu keluarganya. Dan di situ pun aku juga bawa anak aku. Aku waktu itu anak aku bawa-bawa Kak. Jadi dia masih umur berapa ya, 6 bulanan, masih digendong-gendong. Masih baby. Sekarang anaknya udah umur berapa kali? 6 tahun. Oh, udah 6 tahun. 6 tahun sampai akhirnya itu acara di Bekasi, dia bikin event. Terus kita kan disediain hotel kan buat dia stay kayak transit doang. Di situ kita kenal. Akhirnya aku ketemu sama mamahnya. Dari situ mamanya sempat nanya, "Mak, kakak dipegang apa? Bagian apa?" "Oh, aku cuman bagian event." Jadi kayak ada promo radio. Memang kalau di Trinity itu dulu promo radio tuh lebih banyak cowok. Karena alasannya apa? Karena kan sering apa sih namanya, nggak pulang-pulang lah ibaratnya, Oh iya, bergadang. touring kan. Iya. Sedangkan kalau cewek itu harus ada administrasi yang jelas. Paling aku nge-backupin. Sampai akhirnya karena lagi pas kondisi 2 tahun yang lalu itu lagi banyak rilisan. Jadi akhirnya aku ditarik lah di promo radio. Paling aku cuma hanya request yang bagian yang memang masih Jakarta. Yang bisa pulang pergi karena kondisinya aku punya anak. Iya. Jadi aku masih mikirin untungnya di kantor aku yang ini family banget. Jadi dia sempat nanya, "Gimana Vi, kamu mau terima nggak?" "Nggak apa-apa, mungkinnya jadi awal karir aku lah ya di bagian event." Terus aku megang bener-bener sampai ke radio-radio. Terus misalnya kenal namanya MD musik itu seperti apa sih. Dan akhirnya selesai acara, udah tuh aku benar-benar lost kontak sama Dede. Cuman kita tukeran kontak itu karena aku dampingin dia untuk nanya kondisi posisinya di mana. Habis itu kita emang nggak ada cerita apa-apa, ketemu-temu lagi pas acara preskon. Preskon KFC. Itu di daerah Cideng. Jadi kan kita sempat kerja sama KFC untuk kompilasi dangdut. Jadi ada Vildan, ada Lilis, terus pokoknya yang memang udah ngeluarin single. Akhirnya ketemu lagi, kita ngobrol lagi, terus udah tuh lost contact. Bisa dibilang emang kita nggak ada intens jalan bareng pun mungkin nggak. Jadi jalan barengnya aku sama Dede pas saatnya memang kondisi event. Dan tipenya dia sama aku tuh agak mirip ya, kayak misalnya saatnya kerja. Jadi nggak ada yang kita mau kesini, enggak suka yang namanya nongkrong, clubbing atau yang boro-boro. Kita tuh sama-sama anak di pinggir. Oh iya, Karena anak aku tahu, rumahan ya. Dede tuh memang selalu ditemani sama papanya dan sebaliknya kan. Jadi aku juga kan tektongannya waktu pas saat kerja juga jarang ngumpul ya. Jam 6 pulang, aku pulang. Gitu. Sampai akhirnya paling kalau pulang agak malam kalau ada event aja sih, karena harus ngurus loading dan segala macam. Nah, pas di 2018 sih kalau nggak salah, 18 awal kita ada acara Ramadan. Itu sebelum COVID. Jadi buka puasa bareng anak yatim. Kebetulan Trinity tuh udah ngebagi jadi 2 kubu nih Kak. Jadi yang ada Trinity Optima Production sama Stream. Namanya 3D Entertainment. Jadi 3D Entertainment itu khusus untuk dangdut. Jadi event yang aku dangdut, yang tadinya semua aku pegang, akhirnya dipecah sama tim aku. Tapi aku tetap datang karena masih harus kayak serah terima gitu lah. Dan di situ ketemu lah anaknya, lagi ngobrol-ngobrol, terus dia sama manajernya dulu, terus dia bilang, "Ih kakak apa kabar? Sasha udah gede ya," cuman kayak gitu doang. Dan dia juga ketemu sama anak aku sama sekali, anak aku. Akhirnya pas ketemu, terus dia bilang, dia langsung kayak meluk aku gitu, "Kak, aku pengen deh di handle kakak." "Hah? Di handle?" Karena dia udah manajer kan?
waktu itu? Ada manajer, tapi kondisinya kalau nggak salah udah memang mau habis kontraknya. Oke. Terus udah pas kayak gitu, oh bercanda lu, aku bilang pokoknya bercanda-bercanda. Sampai akhirnya aku bercandaan lagi, udah lo bilang sama bos gue itu ke Pak Yonatan kan, atau enggak ke Pak Yonatan kemarin setelah aku tawarin collab, aku dicemplungin loh. Collab nanti selanjutnya ya. Udah terus udah pas kayak gitu, aku pikir bercanda. Udah dari itu aku tetap masih ngurus event kan, ngurus event, terus sempat aku megang waktu itu Naura juga kan, Naura. preskon sama acara-acara. Tiba-tiba aku dipanggil dong, dipanggil di ruang bos aku sama Pak Rudi. Pak Rudi tuh istilahnya kalau nggak salah bagian head di manajer artis di Trinity Arts Management. Jadi tuh Trinity Optima Production, ada lagi Trinity Arts Management, terus ada lagi Stream itu yang gabungan antara Trinity Optima Production dengan MTech, grup MTech. Akhirnya aku dipanggil, aku pikir tuh kayak ada apa ya nih gue dipanggil, terus tiba-tiba, Rif, ini ada tawaran. Hah, tawaran apa? Ini nih si Dede nge-request, jadi itu dia kontak ke bos aku. Dia mau ke Pak Yonatan, karena mungkin pikirnya aku dia bercanda ya. Dia mau di-handle sama kamu. Hah, Pak, aku nggak ada basic apa-apa loh, karena memang di situ aku nggak pernah megang artis sama sekali. Akhirnya aku disuruh pikir nih, gimana nih, kamu mau nggak handle? Dia bilang gitu kan. Terus aku mikir kan, oh my god, megang Lesti ya satu. Aku nggak tahu dunia musik ibaratnya. Dunia musik itu cuman hanya bagi aku hanya dengerin musik, tapi aku suka sistem kerjanya. Misalnya kayak lebih marketing kan, terus event. Aku cuma ngambil bagian kayak runningnya aja. Terus udah pas kayak gitu, ya udah aku diem. Saya aku sharing sama teman sebelah aku kan. Gue dikasih kerjaan gini-gini. Ya udah sih Vi, ambil aja. Siapa tahu ini batu loncatan buat lu. Sampai akhirnya aku juga diskusi sama orang rumah. Terus ya orang rumah juga balikin lagi kan. Pasti kan namanya manajer itu kan nggak harus bener-bener lebih spesifik menghandle kan. Karena itu bagian dari dirinya dia untuk gimana caranya aku bisa ngejual dia. Bukan hanya untuk dalam hitungan jangka pendek tapi untuk kedepannya kan. Udah, terus akhirnya aku dikasih waktu untuk mikir. Akhirnya dipanggil lagi, gimana Vi tawarannya? Tapi gimana ya? Terus akhirnya aku diskusi lagi yang sama head aku yang perempuan namanya Mbak Kiki. Dia bilang, ya udah Vi, aku selalu dukung kok meskipun aku sedih. Karena event aku pasti akan dilepas ke orang kan. Betul. Jadi digeserin sama teman aku yang biasa tandemannya bareng. Dan di situ pun kondisinya lagi masih ada event sebelum Covid. Ya udah akhirnya ya udah deh Pak. Akhirnya ketemu dulu sama Dede. Akhirnya kita ngatur meeting di luar. Aku inget banget dan itu nggak pernah lupa, di Cepek kita janjian. Jadi aku sama head di Stream sama Pak Rudi itu bagian Trinity, kayak istilahnya nih kayak nih lo yang orang yang lo mau kita temuin. Jadi ada Lestinya juga di situ. Ada Lesti dan sama bapaknya. Terus udah pas kayak gitu akhirnya ngobrol-ngobrol terus kita kayak pertama tuh cuman iya Kak aku pengen, gimana Kak Rifi mau nggak? Istilah kita to the point sih. Aku tuh orangnya kayak gini loh, dan aku juga bilang aku juga orangnya strict deh, tapi mungkin aku hanya karena aku punya anak, aku nggak mau waktu aku juga habis nggak ada waktu buat anak. Karena dulu waktu pas Covid aku kan masih Sabtu Minggu nganterin anak aku kan kayak les gitu kan. Paling aku izin di Sabtu Minggu kecuali di luar off air ya. Kalau off air kan mau nggak mau aku harus jalan kan. Ya udah, terus aku orangnya abu-abu, bukannya abu-abu ya Dek, hitam putih. Jadi ya kita sama-sama kerja, kita profesional, aku gituin kan. Ya udah ngobrol, akhirnya udah tuh dari situ kita jadi sharing, curhat ngobrol sampai akhirnya Instagramnya dia berubah langsung masuk nomor aku juga kaget kan. Nah disitulah nomor aku udah mulai tersebar. Jadi officialnya manajerin Dede Lesti itu tahun 2018 ya? 18 kurang lebih. Oke. Udah, terus setelah itu udah ketemu, aku masih kantornya masih di Hayamuruk. Belum pindah kan. Akhirnya terus aku masih nanya, terus status aku gimana? Nah dari bos aku bilang, ya udah sekarang gini, kita kan udah lama kan movie di Trinity. Jadi kalau kamu nyaman, kita coba dulu, bisa dibilang probation lah ya, 3 bulan percobaan. Kalau emang kamu nyaman, dia nggak nyaman, kamu bisa balik ke event kamu. Karena aku kan passion aku kan di event kan. Tapi kalau misalnya kamu nggak nyaman, Dede nyaman, balik lagi keputusan di tangan kamu. Jadi gimana caranya kamu menggali lah apa yang kamu belum dapat di selama 3 bulan ini. Ya udah akhirnya aku coba deket sama dia, alhasil ya sampai sekarang sih. Dan banyak banget sih kesamaan dalam arti kita tuh mungkin suka drama ya. Drama itu kadang masalah kehidupan, terus kita sharing. Jadi
ada satu sisi memposisikan aku jadi kakaknya dan sebaliknya. Nah, iya aku sempat lihat tuh di salah satu berita online katanya Rivi dan Lesti bak adik kakak. Emang sedekat apa sih adik kakaknya Kak Rivi sama Lesti itu? Mungkin lebih cerita pengalaman sih. Kayak dulu deh aku tuh kerja begini loh sampai akhirnya dia lebih tahu aku seperti apa. Terus sempat dia akhirnya juga deket sama anak aku sampai akhirnya iya Kak ternyata Sasha tuh sama kayak aku ya tipenya gitu loh, istilahnya kayak kemudian. Jujur dia tuh tipe orang yang kemudian banget. Jadi keluarganya pun juga ngomong anak ini kemudian Kak, jadi kakak harus bisa kayak ngomong sih. Karena kan memang manajer itu harus bisa ngomong si artisnya kan. Betul. Istilahnya jadi gimana caranya artis ini misalnya bad mood tapi dia tetap harus nice sama fansnya atau harus kawin lah antara manajer sama artis kan. Banget. Iya. Istilahnya manajer itu sama juga kayak menjalin hubungan sih. Kalau nggak ada keikatan kenyamanan pasti akan ngerasa nggak enak. Iya. Terus intinya juga aku bilang sama dia, intinya sih komunikasi sih Dek. Aku yang nggak suka sama kamu atau sebaliknya kita sama-sama ngomong. Iya. Jangan diem-dieman karena aku nggak tahu salahnya aku di mana dan seperti apa. Terus sempet dia ada mention gini, pokoknya prinsip kita yang waras negur duluan gitu loh. Oke. Dia sempat bilang pokoknya kalau kita lagi berantem pasti dong ada masanya berantem. Yang waras negur duluan. Oke. Gitu. Seberantemnya seorang kakak Rivi sama Dede Lesti itu sampai apa? Bener diem berapa hari? Apa ya? Paling kita nggak sampai ngomong kasar sih, nggak. Paling masalah tektokan kerjaan ya. Kadang suka ada miss-nya. Terus misalnya kayak aku udah detailin, terus kadang dia suka skip. Terus sampai, iya nih kok, dia lupa. Coba deh baca lagi. Jadi memang aku menerapkan sama dia itu karena namanya aku nggak berani yang cuma sekedar, Dek, ini ada kerjaan di sini hanya verbal. Tapi setelah udah verbal, aku akan teks ulang di WhatsApp. Aku akan minta, lo okein apa enggak? Jadi namanya manusia ya, jadi kalau misalnya lupa, kan aku nggak pernah ngambil ini kamu coba lihat. Jadi kita tuh jadi lebih teliti sih. Ini pembelajaran juga buat teman-teman gue nih, para manajer artis nih, perlu dicontoh dari kakak Rivi ini. Rumit banget sih sebenarnya, sampai akhirnya ada pernah sih kejadian miss itu sebenarnya nggak miss fatal sih. Jadi memang skip aja, tapi akhirnya kita belajar dari situ. Sampai aku nerapin setiap kerjaan event atau apa, aku bikin grup. Jadi misalnya kayak event tanggal 21, tanggal 22, jadi aku isi tuh. Jadi biar tidak meminimalis kesalahan sih. Pasti meskipun ada kesalahan tapi lebih minim. Jadi kayak ada informasi atau apa di event itu aku share di grup itu. Nanti setelah itu kita leave. Jadi lebih teratur aja sih. Sebenarnya kayak bikin grup itu inisiatif kita aja. Meskipun kita ada aplikasi Time Tree untuk jadwal artis, aku di luar itu karena mungkin namanya orang nggak suka detail juga kan baca, jadi aku bikin grup lagi gitu. Banyak banget grup di handphone sampai error. Berapa jumlah grupnya seorang manajer Lesti Kejora ini? Enggak sih, yang berhubungan dengan Lesti? Paling grupnya itu kayak grup kantor, per event sama update. Jadi update itu aku bilang aku akan bikin grup itu isinya tuh ada keluarganya Dede sih, tepatnya ada bapaknya, Lesti, terus mungkin roadman manager sama Mua. Jadi aku tuh bikin update jadwal, update kegiatan Lesti. Jadi nanti aku share, nanti kalau misalnya udah selesai aku update lagi yang baru, lebih kayak gitu sih. Jadi untuk sekalian mengingatkan gitu. Jadi semuanya di 3 grup itu ada dari Lesti juga? Ada, tapi kalau misalnya event kita nggak masukin dia karena takutnya terlalu rumit ya. Intinya dia cuma di brief, paling aku via Japri ke dia. Kakak Rivi pernah nyangka nggak sih sekarang Lesti Kejora ini mungkin emang bener, bukan mungkin lagi sih, kayaknya semua orang kayaknya keviralan Lesti Kejora itu selalu viewersnya tinggi, pokoknya semua orang kalau sama Lesti sama Rizky Bilar tinggi juga gitu kan. Sebenarnya nggak nyangka sih, karena awal aku juga sama Dede memang dia yang aku juga agak sedikit aneh, dia kalau ngomong tuh kayak anak apa ya, kayak anak bocah gitu loh. Karena aku tahu dia perjalanannya dia tuh dia bocah banget, sampai akhirnya dia sempat pernah bilang, kakak tuh harus mampir ke kampung Dede. Di Cianjur. Pernah ke sana? Dan itu pertama kali perdana, terus aku nggak nyangka sih sempet liburan bareng sama dia. Di Cianjur? Enggak, ke Bandung. Dan itu pun aku pikir dia kan namanya artis ya, pasti kan maunya yang naik mobil atau apa. Ternyata saat bener-bener di luar itu, yang aku ngerasain, dia tuh mau seperti orang pada umumnya. Jadi sempet kita bikin planning nih dadakan. Kita nabung, terus Kak, kita ke Bandung yuk. Kebetulan pas tahun Natal deh, kalau nggak salah pas Natal kan istilahnya kan JPA, kalau nggak salah dia tahun kemarin lagi audisi Lida. Aku udah beli tiket kereta, cuman emang kita nggak bawa mobil. Itu pun perdananya orang tuanya ngelepasin Dede ke aku. Sempat Dede bilang itu orang tuanya selalu ikut ya waktu itu ya? Iya, terus sempat ya berarti aku agak sedikit
harus ngejaga kepercayaan orang tuanya karena perdananya Dede dilepas sama orang tuanya untuk pergi sama aku liburan. Nah itu sempet kayak ini serius deh, bener kak. Biasa kan kakak tuh sendiri, Dede kemana-mana sama bapak ditemenin. Ini tuh perdana. Itu di tahun kemarin kita ke Bandung. Dan memang konteksnya kita juga ada ngambil kerjaan sih, ada foto-foto buat produk. Tapi kita naik kereta aja deh, dibilang kayak gitu kan, karena kalau naik mobil tuh macet. Akhirnya aku beli tiket. Kita pergi, aku, Lesti, anak aku, terus make upnya Dede, terus sama asistennya dulu, si Lisna. Jadi kita jalan bareng, sempet ke pending gara-gara jatuh audisi. Wah itu tuh aku udah pusing banget karena tiket itu udah kita beli, terus balik lagi ke Dede dong. Ternyata dia baru kelar syuting itu jam 12, sedangkan tiket kereta itu 11.45 di Gambir. Posisinya itu dia ada di Indosiar, sampai akhirnya aku minta tolong sama driver kantor untuk ngejemput, tapi kita udah standby di stasiun Gambir. Dia dengan udah selesai, dengan bawa koper seadanya, dengan masih pakai dress gitulah, langsung cabut ke Gambir. 5 menit telat mungkin kereta udah ketinggalan. Dan kita tuh udah di kereta tuh kayak bahagia banget. Istilahnya bahagia itu sesederhana itu, nggak harus dengan harus yang liburan mewah. Iya. Ini bener-bener kita ngemper. Karena ini mungkin pertama juga Dede Lesti ini pergi tanpa orang tuanya juga mungkin. Jadi kita bener-bener kayak berpetualang banget, meskipun cuman memang 2 hari tuh berkenan banget sih buat aku ya. Terus akhirnya dia janji, kak, kayak nanti kakak harus ikut ke kampung Dede, dibilang kayak gitu kan. Terus aku kan nggak punya kampung ya, karena aku orang Jakarta, jadi nggak ngerasa namanya pulang kampung. Aku juga sharing, iya deh, emang kampungnya kayak apa sih? Gue pengen banget deh foto di sawah, aku bilang kayak gitu kan. Yaudah nextnya nanti kalau ada rezeki ya kak, kita ke kampung Dede, pokoknya kakak harus ikut. Dan akhirnya itu terjadi di bulan Maret tahun 2020? 2019. Oh 2019, oke. 19 atau 2020 aku lupa. Dan itu katanya hadiah buat Kak Rivi, ulang tahun kita jalan ke Cianjur. Kebetulan sebelum COVID kalau nggak salah. Akhirnya aku diajak naik mobil, terus jadi kayak sepupunya dia nikahan, dia ngisi acara, ya namanya keluarga ya. Jadi tuh bener-bener acara di rumahnya Dede, dan Dede jadi WO-nya, dia yang ngurus. Jadi pas aku datang, jadi fans-fansnya Lesti Lover ngebantu pernikahan adik mamahnya deh kalau nggak salah. Dari situ Dede nyanyi, sampai aku dibikinin seragam. Dibikinin seragam, dikasih baju, kayak oh berarti sedekat itu ya. Karena aku pikirnya aku nggak berekspektasi terlalu tinggi kan. Akhirnya kita pergi naik mobil dan papa mamanya nyusul. Jadi aku, Dede sama make up artisnya datang. Akhirnya kita bener-bener, ya Allah Dek, ini tuh bener-bener jalannya kayak pegunungan lah. Jadi aku sempat stay semalam di rumahnya. Emang bener-bener maksudnya kampungnya bener-bener kayak pelosok banget. Bener-bener kampung banget, terus perjalanannya tuh terjal banget lah pokoknya. Bener-bener kanan kiri hutan, sampai aku bilang pokoknya gue setiap jalan harus foto. Jadi kita lewat Bandung, dari Bandung sampai akhirnya kita beli baju kembar. Itu nggak ada niatan. Akhirnya beli baju kembar, terus akhirnya kita sempat nginep semalam. Kak, pakai ya bajunya buat apaan? Ya udah buat lucu-lucuan aja. Akhirnya kesempatan kita berhenti foto di kayak hutan-hutan gitu lah. Makanya aku sempat posting tuh, nah itu sempat naik kan. Akhirnya aku sempat bikin cerita, akhirnya ngerasain pulang kampung. Terus biasanya aku ngeliat gedung-gedung, sekarang aku ngeliat pegunungan, hutan, dan sawah. Happy nggak? Happy banget, kayak orang norak banget semua. Norak banget, ibaratnya gimana sih? Dari kota ke desa tuh kayak excited itu kayak gimana lah. Akhirnya foto lah kita, terus sampai Dede, orang-orang rumahnya aku kenal kan sama keluarga besarnya. Oh ini, terus dia cerita, nih Kak, waktu itu dia ngelewatin jalan yang dimana perjalanan dia saat audisi dulu. Jadi sepanjang jalan tuh dia cerita, dulu Dede naik motor ke audisi, sampai ada pos kayak pos kamling gitu lah, kayak pos polisi. Pas saat hujan Dede neduh Kak di sini sama bapak naik motor, sampai ya ampun deh, cerita lo bener-bener bikin, istilahnya bener-bener real. Jadi kan dulu aku ngeliat sinopsis cerita artis dulu tuh cuman hanya dari cerita kan, tapi ini aku merasakan kejadian itu secara langsung. Bener-bener dia cerita sampai nangis, padahal itu kejadian udah lama kan. Sampai dia prinsip, bapak sampai rela-rela Kak kita tidur di jalanan dalam arti yang bisa nunggu hujan teduh, sampai akhirnya ke audisi, sampai dia ngasih lihat baju saat dia dulu di audisi yang dia bilang katanya dulu dia sampai
sampai ngutang deh kalau nggak salah. Buat ngutang buat audisi Buat itu. audisi baju. Terus Dede kan nggak punya baju, sedangkan yang di Jakarta bajunya bagus-bagus. Ya pokoknya Sedih dan banget. sampai akhirnya aku ngulik nih. Padahal aku jadi perjalanan dia metamorfosisnya seperti ini. Jadi aku memang kenal dari dia dari yang dia masih suaranya cempreng, nggak pakai hijab sampai akhirnya dia hijrah kan. Nah, pas saat dia hijrah pun itu kondisinya karena aku lagi megang event, dia itu awalnya syuting video klip apa, terus tiba-tiba langsung berubah. Jadi konsep semua itu berubah. Karena kan dia berhijab kan. Iya. Nah itu tuh sempat, emang mungkin anaknya udah berhijab kan. Terus jadi sempat ada pro dan kontra kan. Kok kenapa sih kayak gini, apa karena apa-apa. Balik lagi kan itu kan udah punya dari hati kan. Iya. Udah, jadi aku tahu ceritanya dia tuh cuma segelintingan dari kantor. Akhirnya aku bertemu langsung dengan orangnya. Oke. Luar biasa, ini inspiratif banget. Sampai dia cerita, terus kita ada momen dimana yang bener-bener dia tuh ngajak aku istilahnya, ternyata Dede itu bukan hanya dari hidup mewah aja. Dia memang berawal dari nol ya kalau menurut aku ya. Iya. Mungkin aku dulu cuma hanya ngeliat dari cerita-cerita, ini ternyata ini bener-bener aku ngeliat secara langsung. Dia cerita perjuangannya dia sampai seperti apa, sampai akhirnya jadi sekarang gitu. Luar biasa loh. Tapi Kak Rivi, selama berarti udah 2 tahun setengah lah ya pegang seorang Dede Lesti. Fans yang paling menurut Kak Rivi paling fanatik, paling mengerikan atau paling tak terlupakan seperti apa? Karena kan bukan Dede Lesti ini kayaknya garis keras semua Leslar ini kan. Bisa dibilang fans-fansnya dia tuh memang menghargain sih, karena memang aku balik lagi aku berpikir seorang artis tanpa sekarang kalau bukan ada fans itu nggak akan jadi apa-apa. Iya. Jadi tetap aku kayak berterima kasih pada fans-fansnya Lesti. Mungkin yang fanatiknya misalnya kayak WhatsApp aku sampai Hai Kak Lesti, padahal ya kadang aku mau apa-apa juga istilahnya paling pernah sekali aku sempet kayak gila ini nomor gue udah nyebar dan berpikir itu nomor aku itu ada Lesti. Iya. Terus dipikir setiap aku sama setiap harinya aku tuh selalu sama Lesti. Sempet sampai ada video call, sampai WhatsApp itu numpuk banget. Jadi tuh kadang sehari bisa sampai ada WhatsApp kurang lebih 800 message. Jadi kadang Kak Lesti, padahal kayaknya aku udah masukin kontak itu udah bener deh. CP-nya tuh kan pasti kan aku, berarti kan bukan Lesti, itu sih. Iya. Nah jadi buat netizen, coba yang di nomor Instagramnya bio-nya Dede Lesti itu adalah Kak Rivi yang sekarang lagi bukan ngobrol. nomornya Lesti. Sampai oh my god nih fans sampai segininya. Sampai handphonenya katanya rusak Kak Rivi tadi sempat cerita. Iya, jadi sempat kayak apa trafficnya terlalu penuh kan. Iya, jadi nge-hang lah ya. Nge-hang. Sampai sehari karena 800 message. Iya, sampai video call. Itu bisa dibilang waktunya juga kadang sampai malam-malam. Oke. Jadi kadang ada fans yang dari Turki sampai orang nomor luar tuh ada. Gitu loh. Sampai ini segininya jadi manajer artis seperti ini. Itu sih. Yang paling mengerikan ada nggak? Yang kayak sampai bener-bener mengerikan ngirim apa, adalah atau misalnya kayak ngirimin nggak tahu ya itu hoax atau apa, kayak minta bantuan lah atau apa, yang kayak ngirim-ngirim foto misalnya nih mamanya lagi sakit butuh dana, ya kan kondisi lagi kayak gini kan kita nggak bisa tahu ya realnya seperti apa ya, kayak minta gitu. tolong disampaikan ke Lesti. Iya, kadang aku mikir kenapa nggak, akhirnya aku sempat pernah ngomong sama dia kalau kondisi kayak gini mah aku ngeri sih karena takutnya salah orang atau apa gitu kan. Akhirnya aku sempat nanya, diskusi sama teman aku, ya lebih baik lo daftarin ke kita apa sih yang Kita donasi bisa. Iya seperti itu aja. Akhirnya aku ngasih kontak personnya biar mereka yang yang ngurus itunya itu sih. Tapi ini manajernya Lesti ini Arif ini peduli banget loh, sampai dibales ada beberapa diurusin apa yang minta bantuan, luar biasa loh. Istilahnya agak ngeri sih karena kan kondisi kayak gini kan aku nggak bisa tahu ya. Betul. Itu Tapi sih. nggak, maksudnya dirimu termasuk orang yang aware juga, karena jujur aku pun manajer artis juga, aku tuh kayak kalau kayak gitu aku nggak balas-balesin. Iya kan, aku mungkin malah karena kadang aku aku awal blok. ya. Karena bagi aku apa ya, memang mungkin terlalu lebay atau apa, tapi merespon orang atau nggak apa sih salahnya itu kita baik sama orang gitu loh. Setuju. Itu sih, jadi aku ngerasa aku jadi manajer ini kalau bukan dari nol ya harus dari belajar kan. Setuju, Jadi bukannya berarti gue manajer lo harus ngormatin, enggak, karena aku juga ya sebelum dari jadi aku ya aku juga kayak kalian intinya tuh. Kan sempet tuh handphone aku error di karena tahun fansnya lalu. diteror itu. Ya, terus memang tiba-tiba dia memang anaknya penuh dengan kejutan sih. Terus sudah pas kayak gitu, kakak handphonenya kenapa? Dia cuma hanya ngomong gitu doang. Dan aku kan nggak berekspektasi terlalu tinggi, oh lu bakal ambil handphone, enggak. Tiba-tiba pas kapan aku meeting buat ngomongin produknya dia tuh, kan dia punya produk yang bernama Beauty kan. Oh iya. Akhirnya udah rilis sampai sekarang. Meeting terus tiba-tiba dia terlambat datangnya. Aku udah nungguin sama Kodwi. Kodwi itu emang bagian dari Trinity juga yang megang produknya.
Terus dia ngasih kejutan yang muka flat gitu. Tiba-tiba langsung ngebungkusin aku, apaan nih? Terus aku yang kayak, oh my god, sepeduli itu dia sama aku. Dibeliin handphone. Dan aku bilang, udah pokoknya kakak semangat ya, nih udah Dede kasih handphone. Padahal aku nggak ada minta apa-apa. Akhirnya, terus ya ampun deh, gue nggak ngerti nih main handphone karena dia ngasih handphone yang memang aku nggak pernah pakai lah istilahnya. Terus sampai, ya udah kak, doain ya semoga kerja sama kita, kakak berkah dan aku berkah. Itu sempet kayak terkejut aja sih. Gila, luar biasa loh. Jadi anak itu memang nggak pernah ngomong apa-apa, tapi dia ternyata orangnya mengamatin sekitar. Oke. Segitu kira ya seorang Lesti. Jadi wajar Lesa lover untuk mencintai seorang Lesti Kejora. Jadi tuh sempet, ya ampun dek, sorry loh dek, gue nggak ada maksud apa enggak kan, memang Dede niat. Jadi tuh dia sebelum dia meeting, dia mantesan dia dari kemarin, kakak nanti datang kan meeting kan, jadi kayak ada apaan sih nih anak, padahal kan sebenarnya meeting itu kan seharusnya lebih fokus ke Dede dong. Betul. Akhirnya aku udah nyampe dulu, kak maaf ya Dede terlambat, pokoknya dengan alasannya dia ternyata dia mampir dulu ke toko handphone sama bapaknya. Oh. Gitu deh, terus aku kayak sampai ya ampun terharu aja sih, udah kakak jangan bete-bete sekarang handphonenya udah bener. Saat itu? iPhone. Wih deh iPhone. Tahun 2000 berapa? 18 itu iPhone 12 kalau nggak salah iPhone 7 kali ya? Yes, 7 plus. 7 plus. Gila. Udah lah, pokoknya sampai akhirnya jadi mungkin ya ampun dek, aku jadi nggak enak dong karena aku nggak ada niat apa-apa karena aku cuma sekedar sharing kayak temen aja. Iya. Dari situ terus mungkin akhirnya kedekatannya sampai dia bilang, kak, Dede mau pokoknya dia sempat bilang tujuan Dede tahun depan Dede harus punya rumah. Oke. Target sampai akhirnya yaudah kita cari bareng-bareng dan alhamdulillah kan akhirnya kesampaian, dia bisa dapat rumah sendiri. Iya. Dan itu tuh benar-benar dari perintilannya urus kita ngurus bareng. Jadi mau bantu juga ada rumahnya di Lesti Iya. itu kan di Tangerang ya kalau Yes, di SD. dan dia tuh waktu itu baru pindah di bulan Maret. Maret tahun lalu, dan tepat pas saat pindah itu aku juga sempet terharu juga. Itu di hari ulang tahun aku kan. Jadi aku datang abis pulang dari acara di Bandung Cianjur, aku disuruh nginep nih sama dia, kak nginep ya dek, tapi kayak gue harus pulang karena ada yang harus gue kerjain. Pokoknya pagi-pagi kakak harus datang, tiba-tiba dia ngasih spesial kue dong. Terharu banget ngerayain, padahal kan ibaratnya ya udah lah ya, aku udah nggak ini banget sama hal-hal kayak gitu, tapi aku agak sedikit, berarti lo memang tipenya dia sama aku sama perasaan. Oke. Jadi kadang kalau kita Bintangnya cerita sama ya? Enggak, dia kan bulan, dia Leo, aku Pisces. Oh iya. Jadi ternyata anak ini ada sisi manisnya itu ya, dia memang penuh kejutan sih. Meskipun kadang suka kemudiannya itu luar biasa. Dia kalau marah tuh lebih banyak diem. Jadi kita harus menerka, sebenarnya lo kenapa sih gitu. Iya. Tapi emang Lesti ini sering kasih hadiah ke dirimu sebagai manajernya apa? Enggak sih, kadang kita kalau misalnya jalan bareng, misalnya kayak, kak mau apa? Dibilang itu, udahlah kita bareng-bareng. Pokoknya kita nggak ada diniatin apa-apa, intinya kayak jalan teman aja. Oke. Gitu. Karena kan kita prinsip kita ada di saatnya kerja, kita kerja, di saat sama teman jadi teman. Gitu. Sekarang mungkin pada berita-berita semua pada kepo dengan seorang Lesti Kejora dari seorang penyanyi sekarang main sinetron stripping. Kulpasmu dengan Ikhlas yang tayang perdana hari ini nih bareng sama Rizky Bilar. Banget. Itu gimana sih ceritanya Ake mau ngambil sinetron itu seorang Lesti? Mungkin sebelum aku ngomong ke sinetron, aku akan flashback yang masalah dia ketemu sama Bilar ya. Oh iya. Awalnya itu sebenarnya dari acara OMS. Iya. Awalnya tuh anak itu memang kita lagi acara ke Bandung, dia ada acara keluarga, terus tiba-tiba dadakan ada yang masuk kak buat jadi bintang tamu. Sedangkan anak itu kan kalau cuma hanya talk show doang, kalau nggak ada nyanyi kayaknya kurang greget ya. Sampai akhirnya kita nego sama tim kreatif, boleh nggak promo radionya dinaikin, promo dia lagu Ku Lepas Kau dengan Ikhlas. Sampai akhirnya oke, jadi di tengah-tengah dia nyanyi. Nah ternyata dipasangkan, aku juga sempat kaget tiba-tiba ada tekan Rizky Bilar. Itu Rizky Bilar siapa? Ternyata pas pada nyari itu yang ditinggal nikah ya. Iya. Konsepnya kan, akhirnya mereka talk show lah. Itu pun kondisinya di tanggal berapa ya? 23 ke 24 ya kalau nggak salah, tahun lalu. Ya udah akhirnya ngobrol, ya udah aku kan nggak orangnya selagi anak itu nggak bercerita, aku juga males kepoin kehidupan pribadi kan, karena setiap orang punya privacy. Betul. Paling tergantung dari kayak cerita kak gimana kak? Oke kok baik, karena aku waktu itu pas ketemu sama Bila di lokasi syuting awal, cuman hanya ini kenal ini manajer Lesti, udah cuman itu doang, nggak ada sampai harus cari tahu dia seperti apa. Nah kebanyakan fans-fans pada nanya, ada apa sih hubungannya lah? Aku nggak berani jawab karena memang itu bukan porsi aku untuk menjawab. Balik lagi ke
personalnya masing-masing kan. Akhirnya terus dari internal kantor bikin video klip. Di tanggal Juli juga sehabis di acara OMS setelah dia bikin konten bareng. Pas ngelihat di OMS itu adalah one man show yang talk show bersama Tukul, itu viewsnya kan trending 1 berkat. Iya benar. Ternyata diambillah model video klipnya Bilar. Nah dari situ syutingnya juga dadakan sih. Akhirnya dapet plot di tanggal 30, terus rilisnya itu kalau nggak salah di tanggal 5. Di ulang tahunnya Dede deh kalau nggak salah. Seingat aku ya di Agustus, dan orang Indosiar yang bikin konser ulang tahunnya Dede. Nah itu pun juga pas aku kunjungan ke lokasi syuting ya mereka kayak teman aja bercanda-bercanda. Belum jadian waktu itu ya? Kayaknya nggak ada kata jadian deh. jadi nggak ada kata jadian nih Lesti sama Rizky? Karena aku kan orangnya nggak pernah mau kepoin, lu sebenarnya ada hubungan apa enggak. Paling aku lebih update ke dia kerjaan sih. Mungkin dia juga sebel kali sama aku. Jadi kadang aku kalau ketemu sama dia suka bete. Pasti lo nyamperin gue karena kerjaan deh Kak. Ya iyalah. Sempet tuh kayak dia ngerasa kayak gue kalau ngeliat Karif itu kerjaan mulu. Ya itu deh. Sempet tuh kita tuh kayak ada pro dan kontra sih. Ya karena aku bilang waktu bagi aku tuh nggak istilahnya kan kamu tahu sendiri deh. Aku tuh nggak hanya ke kamu aja, tapi kan aku ke anak aku dan keluarga aku sih gitu. Jadi intinya waktu aku ketemu sama kamu itu bukan ketemu untuk yang ada saatnya kita mungkin jalan bareng, tapi memang mungkin dia kesel kali ya sama aku ya setiap ada ketemu, nih deh gue harus foto ini gini gitu. Tapi ya udah resiko, tapi kadang dia ya udah akhirnya terbiasa sih. Jadi kayak iya Kak, udah seperti itu. Nah terus gimana tuh akhirnya Lesti sama Rizky? Nah akhirnya sempat berapa kali kan diundang ke acara Indosiar, terus sempat apa sih ya nggak ada mention dia cerita hubungannya dia sama Rizky itu seperti apa, tapi cuman kayak lebih ya udah doain terbaik aja intinya itu sih. Nah akhirnya memutuskan untuk akhirnya dia mau ngambil sinetron Kulpasmu dengan Ikhlas? Dia sempet cerita sih Kak dari Indosiar nawarin Kak buat sinetron, ya udah balik lagi karena kan memang dia sempet dulu agak ngeluhnya karena fisiknya dia itu sekarang ringkih banget. Karena kan setahu aku kalau syuting itu kan waktunya kita nggak tahu ya. Karena kan biasanya kalau dia off air itu cuma 45 menit, abis itu pulang. Meskipun misalnya sampai keluar kota, tapi tektokannya cepet kan. Betul. Nah kita juga masih ada pendingan loh 4 off air yang ke hold. Agak sedih sih. 4 off air udah bayar tuh mereka? Udah bayar. Tuh sempet kayak karena COVID ya? Iya dulu tuh kita waktu sebelum COVID seminggu itu pasti selalu ke bandara. Pulang pergi. Dan anak ini tuh tipenya sama kayak aku. Kita tuh sama yang kayak abis kerja, kan ada orang yang mungkin beda, setiap orang beda kepribadian masing-masing ya. Misalnya off air di Lombok, kita abis itu kayak kita ngambil pesawatnya agak siang Kak, karena kita mau jalan-jalan dulu. Dia enggak. Kita berangkat first flight, pulangnya juga pagi selesai acara. Karena kan dia juga ada kuliah kan, dan aku juga bilang dia, soalnya aku juga harus ngantar anak aku. Waktu itu kan dia masih ada di Rockstar kan, jadi tektokan habis dari bandara aku nganterin. Pokoknya intinya emang bener-bener ya saatnya kerja kita kerja, tapi kalau di saatnya kita liburan ya liburan. Meskipun dia agak kesel ketika liburannya dia itu aku potong sama untuk foto atau apa gitu sih. Nah terus akhirnya memutuskan untuk akhirnya ngambil job sinetron bareng Rizky Bilar. Ya karena ceritanya seru sih. Jadi kita sempat ketemu sama Bu Siwi. Oh iya aku sempat lihat di postingannya Kak Dery sempat di rumahnya Bu Siwi ya. Iya jadi kita ngobrol. Terus akhirnya kita ngomongin masalah kerjaan yang buat mini seri ini. Terus sebenarnya sebelum itu udah dipending sih karena kemarin karena anaknya sempat drop masuk rumah sakit. Iya, sempat yang tipes ya. Yes, tipes. Jadi sempat dirawat, terus akhirnya balik lagi. Ketika dia sakit, pasti diomelin aku. Gimana sih nih kok manajernya nggak bisa ngatur waktu? Padahal kan kondisinya. Kerja Rodi, manajer kan ngambilin job semua gitu kan. Tahu dan kerja sebagai manajer tuh kadang-kadang ya suka jadi bantalan. Iya, jadi aku cuman cukup ya udahlah ya. Kadang aku bukan yang nggak mau ngeladenin, istilahnya aku cuma ngambil sisi positifnya aja sih. Jadi ada netizen yang pro dan kontra, jadi aku cuma jadi pelajaran aja. Sempat kayak kok nih manajernya perihal kayak baju atau apa, sebenarnya baju itu udah dikonsepin. Jadi kita nggak bisa seenaknya juga kan. Terus perihal kayak jadwal, aku juga udah maksimalin yang terbaik buat anaknya. Tapi kan mungkin karena nggak semuanya tahu pekerjaan manajer seperti apa, ternyata di belakangnya tuh rumit. Betul. Jadi ketika harus ngadepin klien yang bisa dibilang di luar ekspektasi aku, di lapangan ternyata nggak sesuai, itu gimana caranya aku harus nyampein ke anaknya kondisi seperti ini. Terus kalau misalnya anaknya lagi bad mood,
gimana caranya untuk biar dia nggak bad mood, tetap nice sama orang, seperti itu sih. Iya. Jadi memikirkan 3 orang sih kalau diri aku, yaitu mikirin si artisnya, kedua si kliennya, sama fans. Karena juga. fans bisa dibilang kalau kita salah ngomong, wah itu impact-nya tuh bisa Luar jadi biasa luar ya. biasa sih. Dan akhirnya kontrak berapa episode di Kelupas Muda di kelas? Untuk saat ini sih masih 10. Kontrak masih 10. Tapi Jadi nanti buat yang udah pada nonton kasih komen dong di bawah kira-kira menurut kalian sinetron Kelupas Muda di kelas ini bakal pengennya kalian lebih dari 10 episode, seru ceritanya atau gimana biar dibaca langsung sama kakak Rivi nanti ya komenannya ya. Nah, terus sempat akhirnya berjalan tuh syuting, kan sempat ke hold juga kan karena dia sempat off karena emang syuting itu tuh bisa dibilang dari pagi ketemu pagi. Oke. Dan aku ngerasain bener Dari jam berapa sampai jam berapa, Kak? dari jam 9 pagi, tau-taunya tiba-tiba sampai jam 5. Dan anak itu sampai rumah sekitar jam 6, jam 7. Oke, besoknya jam 9 pagi lagi, standby lagi. Sampai akhirnya anaknya drop. Jadi ada setelah di mana dia callingan pagi, aku izin buat dia infus, istilahnya buat vitamin lah ya. Iya. Dia pergi dulu, baru ke lokasi syuting. Dan aku sempat pernah nemenin dia waktu pas di lokasi di daerah Rumah Kaca. Sampai ngerasain tidur di mobil. Sampai dia bilang gimana kan nungguin Dede sampai tidur, dan kita ya udah gitu. Sampai akhirnya di hari kedua aku cuman kesana tektokan terus aku pulang. Nah hari ini sebelum aku ke lokasi syuting juga aku udah bilang insya Allah ya deh aku bakalan sampai kelar karena ini kan hari terakhir di 18 ini. Jadi buat komen dong netizen mau lanjut apa gimana? Iya benar. Untuk Kelupas Muda pada suka nggak kasih komen di bawah ya. Terus akhirnya ada ini juga nih Kak Rivi, aku kan sempat lihat di satu artikel, katanya itu sebelum viral Lesti emang udah terkenal dari zaman dulu, cuman maksudnya sekarang kan makin viral. Dulu belum se-viral sekarang katanya postingan IG story-nya aja sampai mencapai 20 juta, postingan IG feed 50 juta, itu bener apa sekarang makin naik? Alhamdulillah makin naik, Wow. Terus apalagi sekarang dia lagi di dikontrak sama brand Tokopedia untuk jadi brand ambassador. Wow. Terus ada beberapa lagi yang memang masih aku follow up sih tepatnya. Terus postingan-postingannya dia juga, jadi juga nggak sembarangan juga sih. Paling kita lihat dulu dari konsepnya seperti apa. Dan ini udah ada beberapa pitchingan sih dari agensi-agensi untuk acara Valentine. Produk itulah kan karena Februari mungkin kayak kalau misalnya couple tuh berapa sih? Tapi kan karena Bilar sama Lesti itu bukan satu manajemen, jadi aku cuman hanya nge-share paling tektokannya kita tuh dari manajer Kak Bilar sama aku paling tektokannya yang kayak share nomor aja sih. Oke. Jadi berbagi sharing perihal kerjaan. Story sekarang berapa postingannya IG story? Tergantung ya menyebut nomornya. Yang paling mahal pernah jangka berapa atau paling mahal lah ya, netizen tuh paling kepo tuh kayaknya. Paling mahal itu pernah bisa pernah bayar berapa untuk IG doang? IG Instastory di 50. 50 juta IG story, IG feed? Yes. Kalau IG feed berapa? Feed tergantung, biasanya ada yang 70. Oke. Buat brand-brand yang mau endorse Lesti Kejora, tuh udah kebayang harganya. Gitu sih, tapi alhamdulillah sih feedback dari klien juga bagus. Emang. Aku lihat soalnya viewsnya gede-gede, aku juga follow ininya Lesti, aku lihat setiap dia posting video bisa 5 juta views, 3 juta views. Paling kayak misalnya kayak untuk aku ngejaga sisi dari klien, jadi aku tetap kasih harganya tuh nggak saklek gitu loh. Jadi ada penawaran. Syukur-syukur memang kagak ada ditawar, biasa langsung jalan. Biasa nanti kita sistemnya setelah udah posting kan nanti ada mengendap atau apalah ya. Nanti aku bikin report. Jadi kayak gitu, meskipun klien nggak minta, mau nggak mau kan istilahnya belum selesai dong bagi aku kan, jadi aku report. Jadi klien happy jadi juga. Happy, terus juga akhirnya dia kerja sama balik gitu sih. Jadi memang jadi manajer itu pekerjaan yang bisa dibilang mungkin orang berpikir manajer itu yang selalu menemenin artis, sebenarnya enggak. Itu namanya artis itu asisten. Jadi ini benar-benar netizen itu suka salah persepsi. Aku masih kan nemenin artis ini, aku bilang aku nggak pernah nemenin artis aku di sinetron. Iya, karena kan banyak yang berpikir kok manajernya nggak pernah ada sih atau apa. Kita udah pusing hitungin angka-angka artis itu sama jadwal. Banget, karena tetap aku akan nemenin tapi nggak semuanya. Paling kita cuma datang kunjungan itu aja sih. Karena kan aku bilang sama Dede, aku udah bilang dari awal ada waktu emang dimana aku harus ngerjain kerjaan yang lain deh. Apalagi kan aku orangnya nggak bisa diem ya, kayak petikilan lah ya. Jadi istilahnya kalau misalnya dia dari lokasi syuting, ya udah. Tapi mungkin orang pada berpikir manajer itu dulu aku juga sempat mikir manajer itu memang selalu nempel sama artis. Dulu sebelum aku ngerasain jadi sekarang yang ternyata berjalannya waktu, terus aku tahu dunia pekerjaan ternyata enggak. Gitu. Sama manajer artis Lesti Kejora yang sekarang viral ini, bayaran tertinggi sama Lesti Kejora berapa, Pak? Aku sampai 300-an sih. 300-an? Itu
Buat brand kita ambassador? kerja sama aplikasi cuman 2 bulan. 2 bulan 300 juta. Kalau brand ambassador MM-an lah ya. Iya. Wih deh. Doain. Bim M pokoknya. Kayak gitu sih. Jadi memang ya mungkin ini tantangan buat aku sih gimana caranya ngegodok Lesti nggak hanya untuk jangka pendek tapi untuk jangka panjang. Oke. Gitu. Cantik lah nomor 5, tetap jadi yang manis buat gua kan. Jadi Tapi kita ngaruh ngambil- nggak ke endorse ke jadi brand ambassador beauty jadi ngaruh ada job? banyak sih. Kasih bocoran kira-kira Lesti sama Bilar kapan nikahnya, katanya Februari ini mau nikah katanya di GBK, itu bener nggak sih?